Oke, apa saja bebas. Enggak Judulnya apa-apa. apa Bu? Ini tadi ruang kolaborasi. Nggih, jenengan langsung tulisan aja sekalian sisane nyambut gawe. Jenengan tulis itu ruang kolaborasi modul 3.2 Modul 3.2. modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oh, ini harusnya yang yang dataritas nggak apa-apa ya, itu berdiri. Oh ya, Iya, yang anu no, yang PowerPoint aja. Yang landscape PowerPoint aja. Oke, Landscape. gitu. Tak ganti nana. Oh, nek cilik ngono rak ketok nenek-nenek begini. Urung ding, urung dadi nenek. Sehat Bu, keluar tadi. Alhamdulillah. Mau cari yang desain mana sekalian kalau gitu? Oke, siap. Yang mana kira-kira? Manut. Lah, Kelihatan enggak dari situ? Nggak kelihatan. kelihatan. Bebas Bu. Bebas saja. Sing penting kene. Sak kerso, santai wae. Kalau aku sukanya yang lucu-lucu, tapi kok Bu Nur sukanya yang agak-agak dewasa. Agak dewasa. Wongnya agak dewasa. Kan itu aja Bu. yang kayak gini toh. Kan sukanya yang full color. Oh, biasa aja monggo lah. Bebas Bu. Yang cerah Bu Idri. Itu loh boleh sing nek bunga-bunga. Nah, Ini tak? Kan rodok kaya anak-anak itu sing best Ini. read and percentage. Itu kan jenengan sukanya yang itu toh. ya, terus cerah itu. Cerah tralala pokoknya. Lagi kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Tak gede besarkan lagi. Oke. Ruang sekolah. Durasi. Ini kan nggak ada aturannya toh, pewarnaan dan lain gitu itu nggak ada kan? Nggak ada Bu Indri. 3.2. Nanti biar ini digeser ke nanti. Tadi apa Bu judulnya Bu? Oke. Mengidentifikasi ruang kolaborasi pemimpin ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oh, iya. Sudah Wong Ayu? Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pun, nah yang kedua itu nanti diisi wajah-wajah kita. Oke, jangan tulis saja di profil. Nanti aja. Itu nanti aja. Nanti aja wajahnya. Yang slide 3 Bu. Langsung mawon tujuan ya Bu. Gitu. Boleh tujuan. Tujuan pembelajaran. Apa? Tujuan pembelajarannya itu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya
pemanfaatannya secara efektif. Ampun, plek-ketiplek ya. Mau ditambahkan, Bu? Apalagi yang mau Nggak. ditambahkan? Nggak. Jangan plek-ketiplek loh. Oke. Jangan plek-ketiplek loh diolah. Iya. Lah niki mau copy paste ning Mbah Google. Iya. Nggak apa-apa. Tapi ya Mau- jeplek ketiplek Bu Nurul. Iya. Mau dirubah, Bu? Nggak usah yang itu, nggak apa-apa. Cuma iya, kok nek sing rada dawa ya aja niku lho jeplek ketiplek wis diolah-olah. Oke. Yang ketiga, slide berikutnya. Yang slide Langsung berikutnya. apa Mind ya? map aja. Yang Apa ketiga itu langsung mind map aja, Bu. apa Dari enggak mind map di nanti yang mind map? mau di gimana, Bu Hartati? enggak mau dijelaskan dulu yang 7 modal itu apa langsung menyebutkan modalnya? Kalau mind map itu kan otomatis Bu Indri coba jenengan buka mind map yang saya kirim di WhatsApp-nya jenengan. Oh ya, Dan bentar, tak bukanya. Cek Berarti belum langsung. buka WhatsApp, sebentar, tak buka WhatsApp dulu. Jangan persani. Nanti kalau mau dikupas satu-satu boleh. Tapi ya enggak apa-apa Bu Nurul, lebih cepat kok itu kalau min map itu langsung. Mind map. Penjelasannya kayaknya Ini lebih. tak copy aja ya, tak copy aja apa nanti desain sendiri? Enggak usah itu Ya, aja sudah gitu aja tempel di Ditempel aja ya. Oke. Sebentar buka WA di laptop belum kebuka. Judulnya ke sing praktis-praktis. Yep. Wong pokoknya tuwek ya. Main cari yang sulit. Wong tuwek pokoknya ya Bu Artati. Wong tuwek pokoknya hadir karo centang ijo. Sampun? Belum. Bentar, WA-nya baru ini. Bukan. Sampai jam berapa tuh masih lama tuh Bu kita ini? Iya. Jenengan copy aja, di capture terus masukkan di itu beres. Iya. Salah. Pun beres. Seratane mind map-nya jadi dihapus saja. Oke. Nanti rapi-rapinya nanti enggak apa-apa. Sekarang kita. Mari Bu, yang 4. Nah, yang 4 itu baru kita breakdown satu-satu, Bu. Ngoten pripun Bu Hartati? Jadi, yang ini. Itu kan mind map-nya kan tentang 7 itu. Nah, Berarti modal manusia. Nanti yang slide pertama kita breakdown mulai dari modal manusia. itu di chat ada Pak Samsul. Apa itu? Oh, identifikasi aset modal, apa yang dimiliki oleh itu boleh. Poster, tabel, mind map, dan lain-lain. Nah ini, yang kita kerjakan ini kita pakai mind map. Modal manusia. Okay. Mana tuh Pak Samsul nggak ada ini? Itu. Aset modal apa yang dimiliki daerah masing-masing. Oh, identifikasi aset modal apa yang dimiliki oleh daerah. Oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Ini kan maksudnya kan begini Bu. Maksudnya itu
modal apa yang dimiliki ini kan terkait sama sumber daya. Nah, nanti yang dimaksud Pak Samsul modal atau aset itu, yang pertama yang di mind map itu kita bahas dari modal manusia sampai ke modal agama dan budaya. Ngoten. 7 model. Nggih, Ya, nanti maksud kita saya tadi, ya, maksud saya tadi kan apa langsung dikupas, apa sudah ya Bu, di depan sudah kok tadi. oh nggih, pripun iki? Ampun, Ya langsung kayak aja langsung. misalkan modal manusianya apa saja. Nggih, gitu maksud saya. Modal manusianya taruhlah kita kepala sekolah, ngoten niku. Kepala sekolah nanti di breakdown di bawahnya itu kualifikasi pendidikannya S1 atau S2, kemudian 80% memiliki sertifikasi pendidik atau bagaimana. Nanti dibicarakan di tempat yang jenengan seperti apa, di tempat SMK 1 seperti apa, di tempat Indri seperti apa, nanti kita garis besarnya ngoten niku. Pripun? Cocok mboten? Cocok. Lanjut? Nggih. Oke, berarti yang pertama modal manusia dulu ya Bu Hartati. Nggih. Monggo tulis Bu. Kepala sekolah. Modal manusia dulu. 1, modal manusia. Nggih, itu udah tulis modal manusia. Cek, belum kelihatan. Modal manusia itu yang pertama itu dinas pendidikan dimasukkan enggak, Bu? Itu juga modal. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan. Itu modal kita juga. Dinas. Itu dimasukkan enggak dinas pendidikan? Atau langsung ke kepala sekolah? Kepala sekolah dulu aja ya Bu. Ya. Dinas pendidikan nih masuk masih masuk modal manusia itu. Kan komponen di dalamnya juga manusia yang bekerja. Oh iya. Kalau modal, maaf ya, kalau modal manusia itu apa tidak hanya guru, kemudian kepala sekolah, kemudian murid, murid, tenaga kependidikan, yang lain itu. Jadi kayak Nggih, boleh, nggih, monggo. Kepala sekolah dulu berarti. Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah itu kualifikasi pendidikannya dijelaskan. Data pendukung. Jadi jenengan bikin tabel aja 2. Apa bikin tabel ya enaknya? Jadi modal manusia, asetnya itu kepala sekolah. Kemudian di sampingnya itu ada data pendukung gitu. Bu, mohon itu apa enggak gini aja Bu, itu yang modal manusia itu dijelaskan dulu apa modalnya, kemudian baru kita bikin tabel kan dari daerah kita, apa kita nanti yang satu kan SD, kemudian baru yang SMK, jadi di situ nanti kan kita mengetahui dari kepala sekolah tadi yang penjenengan aturkan tadi, ada S2 berapa, begitu, apa tidak seperti itu? Kayaknya terlalu banyak. Gitu ya? Pripun nggih madoknya? Teran. Monggo, nggih. Enaknya gimana ya? Kalau dijabarkan satu-satu gitu berarti kita bikinnya 3 tabel. Itu menjelaskannya detail banget, terlalu detail. Berarti langsung ya modal sekolah, modal manusia langsung aset. Kepala sekolah langsung itunya ya. Di asetnya kepala sekolah. Apa? Kemudian data pendukungnya dituliskan, taruh setiap kepala sekolah, entah itu SD, SMP, SMK kan kualifikasinya kan pendidikan rata-rata S1 atau S2. Jadi pakainya global aja, ben nggak terlalu panjang. Ya langsung aja, mendingan misalkan memiliki kepala sekolah dengan kompetensi dan berdedikasi tinggi, apa S1, S2 yang mendukung program sekolah, kayak gitu. Boleh. Ya, langsung. Ya. Kepala sekolah memiliki kualifikasi. Langsung ya, memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau S2. SD kan demikian juga tuh Bu, sama kan?
Sama. S1. atau S2. Kemudian murid. Kayaknya dimasukkan jadi satu aja deh ini. Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru langsung. Ya, kepala sekolah dan guru. Memiliki sertifikat pendidik. Memiliki sertifikat pendidik. Jadi jenengan sudah semua atau belum, Bu? Belum. Punya saya baru 2 sih. Kalau Bu Hartati di sekolahnya berapa persen? Kalau yang PNS sudah semua. Oh, berarti kalau yang berarti kita taruh di situ bikin persentase ya. 80, 70%, 90% sertifikasi memiliki sertifikasi pendidik. Kita kasih gitu? Ya kalau di tempatku Mbak yang dari 10 yang sertifikasi baru 2 orang. Kalau punya itu yang 10 Bu dari gurunya Pak 10 toh. Oh, ini kok terutama ini loh Bu. Ini Pak Samsul terutama aset-aset yang terbengkalai di sekolah tuh. Nggih, ngeten niki. Itu kan ceritanya begini, kita itu ngupasnya satu-satu, mulai dari mind map-nya yang modal manusia, itu kan kita bahas yang manusianya dulu. Nanti di yang modal fisik, itu pembahasan yang Pak Samsul ngendikan itu. Bukan ya, fisik. Itu terkait sama fisik, sama finansial, sama ini, lingkungan. Lebih ke modal lingkungan itu. Iya. Monggo. Itu berarti ditulisnya ngeten mawon. Kayak garis besar ya, 80% boleh nggak saya nulis begitu? Nanti diprotes apa enggak kalau sama yang kelas sebelah? Apakah semuanya sudah sertifikasi sampai 80% kayak gitu? Oh, sebagian memiliki sertifikat pendidik berarti. Iya, gitu aja. Bang Kleru toh, sebagian memiliki sertifikat pendidik. Itu jenengan bulat-bulat Bu, kepala sekolah bulat enamring memiliki kualifikasi, kemudian sebagian memiliki itu. Kemudian memiliki 4 kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Potensi memiliki 4 kompetensi. Memiliki 4 kompetensi. Kompetensi. Dalam kurung buka kurung pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Oke. Modal manusia berikutnya itu pengawas boleh? Murid enggak murid dulu Bu? Gimana cara urutannya itu? Murid boleh. Murid Bu. Murid ya. Kan kalau ini kelasnya murid yang pertama. Murid, nggih. Mungkin kalau pengawas itu masuk yang sosial loh Bu. Pengawas itu modal manusia kayaknya Bu. Tetap modal manusia Bu. Pengawas sekolah. Pengawas itu kan semua pengawas itu kayak kepala sekolah. Bukan yang masuk aset yang sosial, kan ada 7. Ya toh? 7 itu termasuk manusia, kayak ada sosial, ada budaya tadi loh yang disebutkan Pak Samsul tadi kan banyak. Saya kira yang pengawas itu dan dinas pendidikan itu masuk yang aset itu sosial, saya kira loh. Terus yang modal manusia itu mungkin ya kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, kemudian wali murid siswa, orang tua dari siswa, mungkin itu. Kalau saya loh ya. Kalau modal sosial itu menurut saya itu MGMP, KKG, PGRI, organisasi ya. Organisasi. Komite sekolah. Itu K3S itu, kemudian media sosial, OSIS, PMR itu modal sosial. Kalau pengawas itu ke modal manusia.
karena kan personnya kalau menurut saya. Oh gitu. Oke. Kalau saya kok begitu ya monggo lah, monggo. Tapi kalau ya saya itu yang modal manusia ya itu monggo nggih, mboten napa-napa nggih. Ini fokus kita ke murid dulu aja, murid. Ya, murid. Kebutuhannya apa? Berarti memiliki murid punya potensi apa, rasa ingin tahu tinggi, atau murid yang bisa baca puisi atau melukis atau apa gitu. Murid itu dengan murid berprestasi dalam bidang seni di SD itu kan banyak kan, di sekolah SD, SMP, SMK kan ada. Murid berprestasi dalam bidangnya atau bidang seni menurut jenengan? Dalam bidangnya, kan nggak harus seni aja kan, olahraga juga ada. Dalam bidangnya. Berprestasi dalam. Tapi ya nggak apa-apa sih dijelaskan, misalkan seni, terus olahraga. Iya nggak sih? Iya. Jadi murid berprestasi dalam bidangnya buka kurung, seni, olahraga, dan lain-lain. Ya. Ini Bu Hartati, saya lihat di itu ngerpek-ngerpek nih Mbak Google. Itu pengawas dan komite itu masuk modal manusia Bu Hartati. Iya, enggak apa-apa. Iya. Kalau menurutku iya sih, pengawas itu masuk modal manusia. Kalau saya sih enggak menurutku, menurut hasil ngerpek lebih tepatnya. Iya. Kalau iya, mungkin ya itu ya. Kayak aku cerdas gitu. Kalau menurut hasil ngerpek itu kan sudah dari pemikiran. Berarti ada valid ya ibaratnya ya. Jadi ada pemikiran orang banyak ngerpek.com. Sudah? Sudah, terus apa lagi? Kalau pengawas? Ini murid masa ini toh, murid berada dalam bidangnya hanya ini, hanya itu saja sudah, rasa oke. Oke, baiklah. Kesel nulis. Nanti itu diolah Bu, apa nanti tak dimodif-modif itu biar enak. Yeah. Jadi nanti kopi itu modal manusia, satu murid kotak gitu. Terus gua tak kandungnya gampang. Terus pengawas itu 3 pengawas. Oh di atas Nek. Kan ini ngopi paste yang tadi. Tadi toh. Pengawas. Hari ini aku ditolong Pak Sindung loh. Apa? Aku tadi butuh SPJ terus tak halo-halo. Terus dia sajane orang mentala padaku kayak dia datang ke sekolah. Takut jenengan nggak ada yang buka pintu Bu. Oke Pak, terima kasih. Orangnya lagi asik nonton TV nih. Yang ketiga pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam apa? Dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu sekolah. Itu atas dikasih kualifikasi pendidikan S1 atau S2, mboten? Enggak usah. Enggak usah. Oke. Enggak usah. Kakean. Betul. Memiliki sertifikat guru penggerak ngono aja pengawas. Sertifikat Sardik, Bu. Boleh. Itu dikasih. Sertifikat pendidik, sertifikasi itu loh Sardik. Sertifikat Sardik itu enggak apa-apa. Jelas, sertifikat pendidik terus. Kemudian langsung komite aja biar nggak terlalu banyak. Berarti 4. Komite sekolah. Komite sekolah itu membantu dalam melakukan sosialisasi. Kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Ada lagi mboten?
komite sekolah. Ada lagi nggak? Apa, Bu? Tendik itu? Iya, tendik. Tenaga kependidikan yang lain kan ada. Di SD kan ya wonten nggih tendik. Ada perpustakaan, menjaga sekolah itu kan masuk. Satpam. Tendik. Berarti tendiknya tuh harusnya si nomor 3 kan? Enggak ya, habis murid. Apa? Enggak apa ya Boleh. urutannya ini ya. Ngerakon baris ya. Tendik. Bawah. Tendik memiliki keterampilan di bidangnya. Memiliki keterampilan di bidangnya. Maksudnya itu Bu, dalam kurung komputer, pustaka, dan lain-lain. Gitu. Biasanya kayak paling kok pas presentasi diajak meneng kok kayak turut ke siji turut telu. Biasanya telu kari dhewe. Yeah. Pertanyaannya simpel present. Ini kita rupanya lagi kapan toh? Nggak tahu. Senin kok. Nggak tahu. Yang berikutnya bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Bekerja sesuai dengan ahli yang dimiliki. Bu, nih modal manusia itu ada orang tua loh, wali murid. Nulisnya iya. wali murid atau enggak komite sekolah ini termasuk orang tua. Berarti orang beda. Ini pra sekolah orang tua. Orang tua murid sendiri, komite sekolah sendiri. Oh gitu. Iya. Iya, tadi kan tak sebutkan. Berarti ini orang tua dulu. Orang tua murid. Orang tua murid dan komite sekolah enggak. Jadi beda. Orang tua murid itu profesi orang tua sebagai gampang ya kan. Nih bapak ane ustadz, kita kan bisa minta tolong untuk kegiatan sekolah. Kalimatnya bagaimana itu? Keterampilan yang dimiliki oleh orang tua. Parenting apa isinya? Profesi orang tua dapat profesi orang tua murid dapat dimintai bantuan untuk mengisi kegiatan sekolah. Contoh, profesi ini ustadz, gampang ngono. Profesi orang tua murid dapat dimintai untuk kegiatan membantu mengisi kegiatan sekolah. Contoh, ustadz. Ya mana sing gampang ustadz sing paling gampang nih. Ustadz dapat diminta bantuan untuk mengisi ceramah. Dapat diminta bantuan untuk mengisi ceramah di sekolah. Nah, di tempat saya begitu, Bu. Jadi bisa diminta ngisi pas hari Jumat atau pas ada pesantren kilat. Kalau di SD melibatkan dong, Yan? Enggak. Kalau saya negeri ini aku sih belum pernah ini ya, tapi kalau dulu waktu di sekolah swasta sering banget. Kalau di sekolahku enggak. Kalau di sekolahku kita memanfaatkan guru agamanya. Gitu. Kalau wali muridku sih RT Pak RT sing kemarin ning. Kalau di tempat kami karena muridnya genre bosen ketemu para guru agama nih, kita ngundang dari luar dan biar gratisan kita minta tolong orang tua murid. Enggak, Bu. Kalau di saya guru agamanya. Kalau yang lain tuh baru kemampuan dari wali murid itu kan banyak. Umpamanya yang lukis, musik itu baru kita ambil membantu. Itu ditambahkan di situ, Bu. Berarti satu tadi kan contohnya Ustadz, yang kedua yang Bu Hartati ngendikan itu ditambahkan. Apa tadi? Musik.
Oh, musik. Kingklung itu kan di sekolahku kan ada. Jadi di situ orang tuanya kita membantu Iya, melatih berarti anak-anak. kata-katanya gimana ini? Orang tua membantu dalam seni Ekstra musik. ekstra musik gitu ya. Seni musik. Ortu Seni musik. itu dalam Kegiatan seni musik atau Seni musik. Ngeten mawon. Iya, Bu Indri, Mbak Lerjar kayaknya wis beda ya. iya enggak apa-apa. Jadi Ini nih wah, boleh sambil minum-minum. Katanya bahaya itu minum-minum. 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 Pak Samsul ngajak minum-minum loh, Bu. Wah, Pak Samsul ngajak minum-minum itu. Padahal minum cedak kopi. niki putihan asli. Aku Lah tadi loh di pantunnya sih loh menyediakan kafein, berarti kan kopi. Sampun? Kegiatan seni musik. Di sekolah gitu, Bu, dikasih di sekolah. Kegiatan seni musik di sekolah. Sekarang kita ke modal sosial ya. Ya. Ini tadi sampai ini tenaga pendidik ini kita. Iya, iya. 6. Mau ditambahkan apa lagi? Kayaknya cukup deh. Yang pertama, kepala sekolah dan guru, murid, pengawas, orang tua, murid, komite sekolah, tenaga pendidikan. Asli ini kayak begini tuh nggak ada yang benar dan salah. Masyarakat ada nggak ya, Bu? Alumni masyarakat. Oh, itu itu beda itu. Itu nanti masuknya ke ke mana ya itu? Itu masuknya politik bukan? Kayaknya ke sosial budaya. Kerpaanmu kok modal manusia ya ini? Lah ya alumni itu nggak masuk manusia tuh, Bu. Hasil ngarpe ada nggak sih alumni? Ada nih hasil ngarpe alumni masuk modal manusia. Kalau ya itu loh, Bu, kan Pak aku itu tadi kan yang Pak pengawas itu nggak ada gitu loh. Pengawas sekolah ini juga ikut modal manusia. Oh, nek kerpeane sini. Iya, kerpeanku. Kerpeanku ada ini pengawas. Alumni manusia. Bukan, Bu. Oh, alumni itu bisa masuk ke warga masyarakat. Alumni boleh masukkan saja. Lawang diskusi kayak begini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Yang pentingnya belajar berpendapat. Betul. Belajar ngomong ini. Iya, ini diskusi. Jenengan serat, Bu. Kalau di kerjaannya jenengan Nadia. Kalau di tempatku ada sih. Oke, tuliskan alumni. Alumni. Dia kan juga sebagai media promosi juga, ibaratnya. Oke. Apa kasih keterangan? Apa keterangan nih? Alumni menyebar di seluruh wilayah dan sekolah menjadi media promosi. Alumni yang menyebar di seluruh wilayah dan sekolah menjadi media promosi. Dan serat. Ya kadang-kadang mungkin bantu gitu maksudnya, Ibu. Ya. Ya. Oke ya. Cukup ya. Kita ke modal sosial. Jiro Lupatmo. Udah, itu aja, Bu. Maksudnya. Yuk HPE tolong gambare warna-warni. Color. Pokoknya berbunga-bunga, Bu Indri. Ya, Bu Indri berbunga-bunga. Nek saya wis tuwek garis-garis. Loh, tuwek biroke Modal kedua apa? Modal sosial. Modal sosial.
Hutan tadi. Hutan dek. Iki apa modal sosial? Modal sosial itu kayak KKG, MGMP. Komunitas PGRI, MGMP ya. Memiliki komunitas gitu ya. Nggak, tulis saja KKG, MGMP, PGRI, PMI, IGI, jangan serat aja itu semua. Iya. Betul. MGMP. Kalau di tempat saya kan MGMP, kalau di SC apa? KKG. KKG, MGMP, PGRI kan semua. Kemudian PMI, IGI. IGI. Kombel Bu, kombel belajar. Boleh. Terus apa itu? Sampun, bawahnya dijelaskan. OSIS Bu, OSIS muridnya kan OSIS. Maksud saya gini, di KKG, MGMP, PGRI, PMI, IGI itu di bawahnya dijelaskan dulu. Oh iya. Atau kita langsung ditulis gini, KKG kelompok kerja guru sebagai wadah komunikasi guru di begitu, atau sama seperti yang di depan tadi. Dijelaskan apa Bu? Genano. Dijelaskan. Kan waktu kita presentasi paling lama toh ya? Paling berapa? 15 menit? Apa berapa sih? Ini kan cuma menjelaskan 7 ini kan. Berarti dijelaskan satu-satu ya, Bu? Iya, monggo. Mari. Yang kombel belajar. Ya, memfasilitasi kita bersama. Jangan serat. Paling ngendikan Tuhan tadi. Memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum. Memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum. Tentang kurikulum. Terus memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Terus praktik bersama dengan rekan sejawat. Praktik bersama. Praktik bersama atau praktik baik, Bu? Praktik baik, praktik baik. Oke. Praktik baik. Oke. Ya, niku mawon. Oke. Yang KKG itu ditulis kelompok kerja guru tidak? Atau KKG sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus? Kelompok kerja guru. Tutup kurung. Sebagai wadah komunikasi guru. Komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kalimatnya salah nggak ya? Atau hanya begini? Sebagai wadah komunikasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dikasih masing-masing gugus, Mbak. Sudah ada meningkatkan kualitas pembelajaran, Bu. Nggih. Tidak meningkatkan kompetensi guru. Ditambahkan aja berarti. Sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan, apa Bu? Jangan ngendikan. Meningkatkan kompetensi.
Nggih, kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Oh, Kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Oke, sip. Kemudian yang MGMP. Kalau SMK MGMP ya namanya ya. MGMP. Iki apa Bu ini? Kayaknya biar nggak terlalu panjang, MGMP, PGRI, IGI itu jadikan satu saja. Terus nanti pemahamannya dibuat kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi sosial karena itu organisasi profesi. Jadi enggak satu-satu. MGMP, PGRI, IGI, titik 2. Kegiatan organisasi profesi. Kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi. Sebagai wadah berinteraksi sosial dengan rekan sejawat. Sosial dengan rekan sejawat dan praktisi pendidikan. Bu, MGMP itu enggak jadi satu dengan KKG itu. Sebetulnya sebetulnya kayak komunitas belajar KKG, MGMP, PGRI, IGI ini sebetulnya cukup dimasukkan ke dalam satu ranah kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi sosial dengan rekan sejawat dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Nek digawe ngono pripun biar nggak terlalu panjang. Berarti dari siji. Jadi satu. Jadi satu semua itu. Hampir sama. Jadi sama ini komunitas belajar yang di depannya MGMP jangan serat. Komunitas belajar. Ini komunitas belajar, KKG. Nah, jadi satu itu. KKG, ini ya. Ini kan MGMP, PGRI, IGI, kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi sosial dengan rekan sejawat dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Nah, titik. Nah, atasnya jangan hapus semua. Jadi satu kan hampir sama itu. Itu jadi satu, kayak ditambahi bawahnya. Kan di sekolah ada OSIS untuk muridnya. Di bawahnya itu jenengan kasih OSIS. Nah, kemudian OSIS kan PMR. Nah, SMA kan ada. Pramuka. Itu sampun? Bu sing SMK masa namung iki OSIS PMR koyene wakeh SMK iki anu ekstrane. Ramban. Ya boleh. Ya tapi kayaknya ada enggak sih? Kayaknya kalau ke sosial itu OSIS, PMR, Pramuka. Kalau Dramban modal kan masuk ke sini kayaknya. Itu saja 3, OSIS, PMR, Pramuka. OSIS, PMR, Pramuka. Nah, itu kan hampir semua ada itu. Kayak pokok gitu loh. Ya kayak pokok yang itu. Iya, di semua sekolah ada. Nah, ya kayak pokoknya itu kan yang lainnya kan ada yang ada. Tidak tentu semua, tidak tentu. Nanti di situ Bu, untuk yang Bu Indri. Untuk yang sosial itu kalau paguyuban wali murid itu loh, yang di kelas Romo Ibu. Paguyuban wali murid kan kita punya toh di kelompok di HP itu kan kita paguyuban itu masuk enggak? Masuk kayaknya ya, sosial ya. Ya.
paguyuban kelas kan ada toh, kayak engko nek biasanya gitu Bu Nurul. Kita lomba kelas gitu nek neng SD, nanti kita serahkan ke paguyubannya itu yang membantu. Ini masuk apa ora ya Bu ya? Masuk kayak ini ya. Masuk sosial juga kan? Menggerak. Ya ditambahkan apa ora? Komunitasnya orang tua. Ya. Ya, dimasukin enggak apa-apa ya. Boleh. Itu tadi orang tua. Orang tua itu masuk di modal manusia loh, Bang Ayu. Paguyuban masuk di model manusia? Iya, masuk di modal manusia kan namanya orang tua murid atau wali murid. Paguyuban kelas. Beda. Paguyuban kelas dan wali murid. Wali murid itu kan orang tua wali murid. Kalau komite itu kan juga orang tua. Kalau paguyuban kelas itu dalam satu kelas itu loh, dia sama apa enggak ya? Ya. Masalahnya itu kan asetnya bentuknya kan murid sama wali murid. Murid sama wali murid itu di modal manusia. Oke, berarti enggak usah dimasukkan kalau gitu paguyubannya nggih. Udah aku tak ngecas HP, ngecas laptop, bentar. Ngecas laptop ranyang Australia toh. Neng Lawangan. Obet. Kalau yang OSIS, PMR sama Pramuka itu dikasih kalimat anu aja ya, mengoptimalkan peran siswa mengoptimalkan peran PMR, OSIS, Pramuka sebagai wadah murid untuk melatih kayak begitu-begitu ya, Bu. Apa ya? Mengasah kemampuan siswa. Kan masalahnya beda-beda. Kalau yang OSIS itu kan mengoptimalkan peran OSIS sebagai wadah murid untuk mengembangkan diri. Kalau PMR itu sebagai wadah murid untuk melatih rasa kemanusiaan terhadap sesama. Berarti di breakdown-nya satu-satu atau jadikan satu gimana? Jadi satu aja, Bu. Jadi berarti mengoptimalkan peran siswa. Mengoptimalkan peran siswa sebagai wadah. Sebenarnya mengoptimalkan peran murid atau peran siswa ya? Kalau saya bukan mengoptimalkan kalau saya. Kalau saya itu kan organisasi yang mengasah kemampuan siswa untuk bersosialisasi, berorganisasi atau mengemukakan pendapat. Kalau saya kayak gitu ya. Gimana ya? Kalau saya kan enggak apa-apa, monggo. Kalau saya kan ringkesnya, kalau mau dibikin panjang tulis Bu Indri. Ya. Gimana ini ulangi lagi? Monggo Bu Tati. Bu Tati jenengan kalau tak kata-kata nih. Kalau saya tadi, kata-kata hari ini dari saya itu OSIS, PMR, Pramuka itu merupakan organisasi yang sebagai yang penting untuk mengasah kemampuan organisasi siswa. Yang penting untuk mengasah kemampuan siswa untuk mengembangkan diri. Kemampuan siswa untuk mengembangkan diri, melatih rasa kemanusiaan terhadap mengembangkan diri, melatih rasa melatih rasa kemanusiaan terhadap sesama. Terhadap sesama. Bacanya kalimatnya ya. OSIS merupakan organisasi yang penting untuk mengasah kemampuan siswa untuk mengembangkan diri. Merupakan organisasi yang penting mengasah siswa sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Sebagai yang penting untuk organisasi yang wadah untuk mengasah kemampuan siswa sebagai wadah untuk mengembangkan diri.
Melatih rasa kemanusiaan. Melatih rasa kemanusiaan terhadap sesama. Titik Bersosialisasi. Bersosialisasi. Dan mengemukakan pendapat. Bersosialisasi dan mengemukakan pendapat. Cukup baik. Ya. Boleh. Kalau di tempatnya jenengan itu, kalau tempat saya namanya MKKS. Kalau K3S? KKKS. Iya, KKKS ada. Namanya KKKS kalau di SD. Itu ditambahkan di situ. K3S sama di sini saja. Ya? K3S ya. KKKS ini ya? Boleh. KKKS. KKKS sama saja. Oke. Sampun? K3S. Itu kepala sekolah aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau kalimatnya pripun? Kalimatnya kegiatan organisasi profesi kepala sekolah. Itu kan modal sosial kita juga. Terus media sosial. Ini tulisan itu kiri. Belum diserat ya? Belum. Ini di mananya? Oh, maksudnya di baru. Ini Oh, kan ini sekarang modul sosial. Yang pertama itu kan tadi Kombel Belajar, itu yang kedua OSIS PMR dan Pramuka, yang berikutnya itu K3S itu ditambahkan. Ini K3S nggak masuk ini? Tadi ya, dari komunitas belajar KKG, KKKS ini? Beda. Dia berdiri sendiri. Oh, berarti ya ini tak hapusnya aja kalau gitu. Nah, beda. Dia kalau berdiri sendiri. Emang berdiri sendiri. Hapus semua aja itu, Bu. Iya, bagaimana saya mau membantu Anda menulis? Mengenai penampakan menulis. K3S. Itu kepala sekolah, itu apa ya? Kegiatan organisasi profesi kepala sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan. Piye anunya? Kegiatan organisasi profesi kepala sekolah. Organisasi kepala sekolah. Kegiatan organisasi profesi kepala sekolah. Profesi. Dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam kegiatan kemasyarakatan. Sampun. Terus terakhir media sosial. Media sosial. Media sosial berdiri sendiri, Bu. Oh. Titik. Media sosial itu memiliki akun media sosial. Kalau di tempat kami ini ada. Media sosial memiliki akun media sosial sebagai media promosi. Sosial sebagai media promosi dan pengenalan budaya positif. Media promosi dengan dan pengenalan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau di SD, di tempatnya Bu Indri, media sosialnya ada toh?
Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Kebetulan yang pegang aku juga. Berarti kan fungsinya juga sama toh, media promosi Ya, juga. untuk promosi. Di tempatnya Bu Artati wonten nggih? Ada. Nah, bisa dimasukkan berarti. Ada yang mau ditambahkan di modal sosial mboten? Atau cukup? Apa dikasih dikasih keterangan contohnya YouTube kan kayak gitu? Enggak apa-apa. Media promosi dan pengenalan budaya. Media promosi. Boleh kalau mau ditambahkan. Buka dalam kurung mawon. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tenanan saja aneh. TikTok disuruh bikin aku nggak bikin-bikin. TikTok. Ya kan kalau SMK 1 kan ada TikTok. Hampir tiap suamiku soalnya sering banget lihat TikTok Smik. Iya. Lagi promo. Lagi sregep ini Indonesia bahkan semik. Ngomong-ngomong anu media sosial aku hari ini sampai lupa belum upload kegiatan tadi. Lagi tadi ngejar apa jenenge? Itu loh eksplorasi konsep baru selesai sore tadi aku kerja ini. Saya nek sekali diperintah langsung budal kayak terus semedi ngendi nek di rumah ya nggak bisa. Tidak ada pekerjaan yang dibawa ke rumah gitu kecuali dia tidur. Keren berarti ya bisa memanage antara yang sekolah-sekolah, rumah-rumah. Lah nek ra ngono tukaran karo anake wedok. Kita lanjut ya, Bu. Ke Bu Hartati mau ada yang ditambahkan mboten? Pas. Sudah sama. Kita lanjut ke modal politik ya, Bu. Modal politik atau fisik dulu? Tadi apa? Modal politik kita. Yang ketiga modal politik. Apa modal politik? Modal politik itu kerjasama sekolah dengan dinas. Enggak anu dulu apa jenenge modal fisik dulu toh. Ibu baca mind map di depan dong. Apa bentar. Mind map-nya wis kadung modal politik. Oh. Ya udah pakai modal politik dulu. Jadi kita wis terlanjur kadung pakai itu. Baiklah. Modal politiknya kapokmu kapan mingguriku ada musik yang menggema. Modal politik itu kalau di sekolah kami itu kerjasama kepala sekolah dengan dinas pendidikan. Berarti ya udah ditulis saja ini. Langsung ditulis? Ya. Yes. Kerjasama kepala sekolah dengan dinas pendidikan. Karena kita ada yang SD dan SMK, di situ dituliskan kerjasama kepala sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten dan provinsi. Jangan kan kabupaten, saya provinsi. Kalau di tempat jenenge minum aku mah. Kalau di tempat jenengan ada kerjasama dengan pemerintah desa mboten? Ada kalau tempatku di Kayen kepala desa kemarin baru dapat bantuan juga. Berarti jenengan tambahkan kerjasama kepala sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, pemerintah desa. Pemerintah desa. Biasanya kan ngundang puskesmas juga toh, puskesmas. Dinas kesehatan berarti ya. Puskesmas. Puskesmas ya? Nggih. Puskesmas. Polsek ya, bullying. Koramil. Mau ditambahkan apa lagi? Bang, Bu Indri. Nggih. Iku nek jiko bantuane kae. Kalau SD ada kerjasama dengan
perpustakaan keliling mboten? Enggak, Kalau perpusda tidak ada. ada, perpusda Ada? ada. Nggak dikasih. Ada. Oh, ada dikasih. Ya kalau kunjungan sih pernah, maksudnya beberapa kali kunjungan. Kita ngalahi ke perpusda sih, tapi kalau sampai perpusdanya keliling ke sekolah sih, kalau di sekolah saya sekarang belum ada. Kalau sekolah swasta dulu ada. Jadi mau ditambahkan mboten ini? Kalau enggak, Ditambahkan Bu Indri. Ada Apa soalnya Rumah perpustakaan, Mas. Perpustakaan. Perpusda atau perpustakaan ya? Perpusda. 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 Jangan di sini, Mami di sana loh. Ayo, Aam di sana yuk. Ya, Kemudian anu Bu, KUA. weh, nenek KUA. KUA barang. Buriku KUA memberikan kerjasama. Oh, anu ya, apa namanya? Pembelajaran di situ, outing. Betul. Yes. Polisinya, terus tentaranya juga ada. Anu, yang kayak museum SBY itu apa ya berarti ya cara-caranya? Emang saya deket loh, tapi saya tidak sebutkan. Aku susah menjabarkan di strategi pemanfaatannya. Anu aja Bu, anu aja. Dinas sosial Bu. Deket ya? Iya kan? Nanti kalau anak-anak yang itu loh, yang masuk ke Surakna di Kandani kan ada toh masuk rokok itu loh. Ikut yang itu kan akhirnya kita akan kerjasama dengan dinas sosial. Oke. Nanti kan kita jelaskan di strategi pemanfaatannya. Sampun? Kita di bawah itu dengan strategi itu. Oh, jangan bulat tapi strategi pemanfaatan .2. Strategi pemanfaatannya yang pertama itu dinas ya Bu. Dinas Pendidikan merumuskan kebijakan teknis. Bu, suara saya terdengar apa sih? Luwes seru suaranya anakku. Enggak, lebih keras jenengan. Dinas Pendidikan merumuskan kebijakan teknis terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan. Terus yang kedua itu bullet yang pertama dinas pendidikan, yang kedua itu pemerintah kerjasama dengan pemerintah desa, proaktif bersama dengan pemerintah desa dalam kegiatan apa biasanya? Apa pemerintah desa Agustus atau apa? dalam saluran bantuan seragam, buku, alat tulis, itu apa cara-caranya istilahnya? Bu, ya jangan ditulis gitu, kan beda-beda bantuannya. Kalau desa begitu, kalau kota kan enggak ada. Mungkin ditulis pemerintah desa yang proaktif gitu aja loh Bu. Dan responsif yang proaktif dan responsif dengan sekolah, kepada sekolah. Aktif dan responsif dengan sekolah. Oke. Sampun. Kemudian kerjasama sekolah dan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan murid secara berkala. SD kan ada pemberian suntik. Iya, sama pencacing ya.
kerjasama sekolah dan puskesmas sama sekolah dengan untuk pemeriksaan kesehatan kan pemeriksaan kesehatan, pemberian suntik imunisasi atau dan obat atau apa? pemberian suntik imunisasi, pemberian obat cacing, imunisasi, obat, penyuluhan dan lain-lain gitu aja gitu. Penyuluhan gigi, penyuluhan. Ibu sinau karo ndulang. Terus berikutnya kerjasama dengan Polres dalam kegiatan sosialisasi keamanan atau kalau di tempat saya kan tata tertib lalu lintas itu bahaya narkoba itu kalau di tempat saya. Kerjasama dengan Polsek. Polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan, tata tertib lalu lintas, dan bahaya narkoba. Tata tertib lalu lintas dan bahaya narkoba. Narkotika tuh. Narkoba kan lebih luas. Terus yang berikutnya kerjasama dengan Koramil atau Kodim. Di depan saya kan ada, Bu. Kerjasama dengan Koramil atau Kodim. Enggak boleh di sini. Baris berbaris. Untuk meningkatkan kedisiplinan. Kodim untuk meningkatkan kedisiplinan. Mas Inul tadi jadi kelima enggak, Mas? Kedisiplinan dan bela negara. Ada yang mau ditambahkan lagi? Buat tadi ada yang mau ditambahkan lagi? Itu tadi perpustakaan ya, Bu ya? Sama KUA ya, Bu ya? Jenengan serat, Bu. Ya sama kan? Pengertiannya kan sama, sosialisasi juga kan? Oh iya, berarti pripun penyerat? Kerjasama dengan puskesmas. Puskesmas. Apa perpustakaan? Perpusda. Perpusda. KUA, dan satunya lagi kan dinas sosial. Itu kan menjelaskan untuk memberikan sosialisasi. Ya, kegiatan dan dinas sosial memberikan sosialisasi kepada siswa, gitu aja. Kerjasama dengan perpustakaan dan dinas sosial memberikan sosialisasi. Sampun? Bon. Kita ke modal finansial. Dana bos. Ya, modal finansial itu dana bos.
Koperasi ya, koperasi sekolah. Koperasi. Kantin sekolah, Bu. Kantin. Kantin sekolah. Ini kira sampai jam berapa diskusinya? Dalam Sampai jam berapa diskusinya? nggak tahu. Ada ini nggak di chat dari yang nggak sama Pak Samsul? Nggak ada. Diskusi 20 menit 42. Nggak apa-apa. Tinggal 2 slide kok. Beres. Berarti jam 9 lebih 2. Kurang masih sisa 12 menit. Oke, yuk lanjut. Kantin sekolah, terus tabungan. Oke. Tabungan ini siapa? Guru. Guru dan naik tabungan ini. Murid yang ada, murid. Tabungan murid. BPOPP ini kok ada enggak, Bu? Apa tuh BPOPP ki? BPOPP ki termasuk anu niku lho, Bu. ASPP toh. Anu apa jenis komite sekolah toh? Iya. Itu boleh, dana komite sekolah boleh, BPOPP boleh. Berarti diserat aja dana BOS, koma BPOPP, koma dana komite sekolah gitu. Dana BOS, dana BPOPP, terus dana komite sekolah. Aku pakai luar ya, enggak. Sampun? ya. Kita ke strategi pemanfaatan ya. Ada lagi slide baru. Oh enggak, di bawahnya kayak tadi itu. Oh, Strategi pemanfaatan titik 2. Strategi pemanfaatan titik 2. Bulat 1 itu menjelaskan yang pertama memanfaatkan secara optimal penggunaan dana BOS, pemanfaatkan secara optimal penggunaan dana BOS, secara optimal penggunaan dana BOS, BPOPP, koma dana komite sekolah, dana komite sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk menunjang kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, memanfaatkan yang bulat kedua, memanfaatkan koperasi sekolah, koma kantin sekolah, kantin sekolah sebagai sumber pendapatan sekolah. Apalagi Bu Haritati yang mau ditambahkan? Kalau ditambahkan yang bawah itu mungkin menjadi sumber pembiayaan dana pembiayaan kegiatan masuk enggak? Kalau anu Bu, sumber pembiayaan? Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan kegiatan masuk yang mana? Sumber Ikut yang masuk di kalimat digunakan untuk menunjang kegiatan sekolah. Masuk ini di kalimat atas. Itu sudah di atas. Yes. Kalau itu loh adalah kita anak-anak itu juga dapat PIP itu loh Bu. Pemberian beasiswa. Nah, dana PIP itu kan kadang juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan siswa sama pembiayaan
yang belum ini kan otomatis kan juga bisa maksudnya membantu gitu kan untuk anak-anak. Dana PIP. Masuknya di mana dana PIP? Dana PIP itu pernah termasuk yang itu toh Bu, yang atas itu. Dimasukkan gitu ya, dana PIP gitu ya? Betul. Terus taruh apa? PIP. Cuci tangan. Saya izin sebentar ya. Kamar mandi. Nggih. Piye Bu Tati Masuk. ini ditambah Ya. apa lagi? Terus itu kan belum menjelaskan tuh Bu untuk kegiatan dana prasarana itu belum ada. Apa ditambahkan yang kono ya? Kan Boleh. itu kan ada dana BOS, itu kan untuk prasarana juga. Terus masuk urung kuwi. Belum. Kan iki dana BOS iki lah BPOP lah kayak SPP itu kan. Beda ya? Ya Terus beda tuh Bu. Heeh. dana komite sekolah, dana PIP, berarti dana Iki lho Bu. sarpras ya? Lah nggih sarpras sarana kan nek ning sekolah kan ki kan ya iki lho sing kan pemanfaatan secara optimal penggunaan dana BOS, BPOPP, dana komite sekolah, dana PIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk menunjang kegiatan. Berarti sudah masuk di situ, Bu. Enggak usah dijabarkan karena kegiatan sekolah. Oh ya udah. Berarti sarana prasarana sudah masuk di situ. Ampun, berarti lanjut ya, Bu. Oke. Berikutnya itu Agama. Modal agama ya, Bu? Oh, kuwi. Sampai ke suara Ibu mesti Bu Ano. Iya tuh, Ki. Bu Nurul sinyale mesti. Gimana ini? Kayak tutut. Urutannya apa tadi? Bu Nurul. Modal Modal apa? lagi. Modal agama dan budaya ini. Modal agama. Itu yang terakhir, Bu. Kalau di main map kita, yang keenam itu, kita modal lingkungan alam dulu, Bu. Modal lingkungan alam. Iya. Kita sesuaikan sama main map di depan. Yang fisik, habis ini fisik ya? Halo? Ya, fisik habis belum. Fisik. Modal fisik. Kan ada modal fisik juga, Bu. Oh, maksudnya diuraikan dokumennya apa tadi, Bu? Coba dicek. Yang pertama itu manusia. Yang kedua itu sosial. Oh, yang keempat belum. Yang keempat itu modal fisik, Bu. Lah ya fisik belum. Modal fisik. Itu modal fisik. Modal finansial, kayak gini modal fisik. Oh, bukan fisik dulu, baru finansial. Oh, berarti gini. Itu yang pertama itu manusia, sosial, modal politik, modal fisik. Modal fisik. Modal fisik. Sampun? Yeah. Modal fisik kita itu kalau di tempat saya itu sama kan gedung sekolah. Gedung sekolah itu kan meliputi ruang kelas dan serat gedung sekolah dalam kurung. Ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, TU, laboratorium, perpustakaan, UKS, musola, kantin, musola, toilet,
Aula. Aula. Toilet. Kemudian bulat yang kedua itu lapangan upacara dan lapangan olahraga. Kalau Bu Nurul, kalau di sekolah sampean ruang BK itu masuk di ruang guru apa ruang sendiri? Ruang BK sendiri. Kalau di tempat kami banyak, Bu. Nek saya tuliskan di situ. Ya, yang kita kalau kita enggak maksud saya itu kan ruang BK itu kan Sendiri. masih ada. Iya, sendiri. Apa dimasukkan Bu itu? Ruang Iya, BK. masukkan ke ruang konseling ya, Pak Namanya. Masukkan ruang BK kalau di tempat kita. Oh, ruang BK. Bimbingan konseling. Gudang. Gudang boleh. Semua dia nih berarti kan masuk toh. Banyak. Banyak Apa kalau di Mbak SMK. Mbak Ruang Idri, praktek apa? Iya. Mbak Idri, Lab itu dapur. Dapurnya kira ngono kuwi. Heeh. SMK nggak punya dapur ya. Aja punya dong. Kita nggak ada masak-memasak ya. Loh, padahal kan biasanya malah masa nggak ada dapurnya pula kan di sana ada jurusan tata boga toh. Di sana Banyak kita tata boga itu SMK 3, Ibu. iya toh. Oh, Yes. Saya SMK 1, Bu. Eneke wong masang kabel karo kayak tower. Adanya ruangan si Bapak, ruangan Pokja. Oh iya, Bu Nurul. Bu Nurul. Halo. Berarti malah lebih heboh ya di SD. Ngabei, Iya. Bu. Ngabei. Wah iya, kalau kita mau makan-makan, saya bawa ini gitu. Kalau berarti kalau kurang di kurang asik dia loh tuh kalau punya dapur kan bisa masak bareng-bareng. Iya. Kalau di tempat saya itu ada magic jar di ruangan TKJ. Terus saya besok bawa, aku besok masak nggak sayur terus sampai sekolahan tak ngecoke sego cetek gitu wes beres. Terus arep budal sekolah mampir ning warung tuku tempe goreng. Kalau di SD Bu, goreng tempe bareng, goreng telur bareng. Lah mau goreng gimana? Waktu 10 jam maksudnya kita masuk. Lah wong dapure gak ono ya toh. Dapure nggak ada kok. Mikir gak ada dapure. Iya. Bawa kompor Pak Hendri, cuma waktunya saya nggak nututi. Ini tadi berarti ada ruang pokjar ya? Pokjar. Pokja nggak pakai R. Pokja, PKL. Pokja PKL. Kalau di SM, Pokja jadi satu sama PKL. Ini ya, ruang pokjar aja gitu. Kelompok kerja. Ini sudah dipanggil, kalau sudah selesai bisa gabung ke Menrum. Oh gitu, ya berarti dilanjutkan tak. Dilanjutkan nanti aja. Belum selesai kita masih 2 loh, fisik, alam sama agama. Timbang dicari-cari, prayo mending bergabung aja. Iya. Ya, terus nanti dilanjutkan sendiri. Yes. Nanti yo yang ini tak serahkan Bu Nurul sesok kinclong langsung dadi sembuh ya. Kita Bu Nurul. Sip. Enggak pas hari-harinya karena tinggal membaca ya toh. Sip. Mana yang sempet aja Bu, gampang beres. Ya kan maksudnya kalau Bu Nurul kok bisa nggak tahu lah kok bisa kata-kata nih kok mesti tiba-tiba wis mbok teko dindi. Edisi kepepet. Yuk kita gabung ke itu ya. Oke, tak stop ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Mari kita keluar masuk main room.